Kita akan belajar satu tema kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul penderitaan yang mendewasakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ketika seseorang salah memandang Allah, memandang kedaulatan Allah, maka orang-orang seperti ini akan sulit untuk mengerti dan memahami dengan benar apa itu kehendak Allah. Sebab orang-orang seperti ini akan memandang kedaulatan yang Allah miliki, kekuasaan yang Allah miliki, membuat manusia hanya menerima saja apa yang diperbuat Allah bagi dirinya. Dan hal ini dianggap sebagai bentuk menghormati dan mengagungkan Allah, Bapak Ibu. Pandangan seperti ini dikenal oleh orang-orang beragama itu sebagai takdir, sebagai nasib. Jadi karena Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, maka kita sebagai manusia ya berserah aja apa maunya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memandang kedaulatan Tuhan sebagai hal kemutlakan, seakan-akan manusia tidak memiliki keberdayaan untuk mengerjakan kebebasan, sebenarnya ini pandangan yang kurang tepat. Ini adalah sikap yang tidak benar, Bapak Ibu. Karena seakan-akan manusia dibuat tidak berdaya dengan kemahakuasaan Allah tersebut. Sehingga apapun yang diperbuat oleh Allah, manusia nerimo ing pandum. Manusia hanya menerima saja. Sehingga apapun yang diperbuat oleh Allah, manusia nggak boleh berontak. Hal ini seakan-akan Allah menjadikan manusia itu seperti robot yang dikendalikan oleh remote control, dan Allah yang mengendalikan. Manusia tidak dapat memilih. Allah yang menentukan manusia selamat atau tidak. Allah yang menentukan manusia menderita atau tidak menderita. Tentu pandangan ini telah membunuh kehendak bebas yang ada di dalam diri manusia yang Allah berikan. Karena ketika manusia diciptakan, Allah memberikan free will, namanya kehendak bebas untuk memilih. Kita sebagai orang percaya, anak-anak Allah yang mengenal Tuhan Yesus sebagai guru, seharusnya tidak boleh salah memandang kedaulatan Allah Elohim. Gak boleh salah. Pengertian berserah dan beriman harus sesuai dengan maksud Alkitab. Kita tidak boleh sembarangan berbicara beriman, berserah, kemudian kita tidak mengerjakan apa-apa. Hari ini lagi kondisi seperti ini, itu kalimat beriman dan percaya, berserah itu diungkapkan orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu sering. Ya berserah, beriman, tapi no action. Gak ngapa-ngapain. Tuhan Yesus telah mengajarkan hidupnya untuk kita. Dia telah mengajarkan hidupnya, memberikan teladan kepada kita supaya kita mengikutinya. Supaya kita meneladani hidup Tuhan Yesus. Ketika kita meneladani hidupnya, ketika kita mengikuti teladannya, maka saya pastikan Bapak Ibu akan mengerti apa itu kehendak Bapa. Kita baca terlebih dahulu yuk dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Ini yang mengatakan Simon Petrus, salah satu rasul Tuhan Yesus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Simon Petrus mengatakan bahwa
kita ini dipanggil agar mengerti penderitaannya Tuhan Yesus dan mengikutinya, supaya kita menjadi orang percaya yang dewasa yang dikenal oleh Bapa. Kalau orang-orang dunia, orang-orang beragama memandang kedaulatan Allah sebagai kemutlakan, di mana manusia tidak memiliki hak untuk menentukan sesuatu, maka manusia dikunci, manusia dilok, manusia tidak berdaya seakan-akan. Ini pandangan yang kurang tepat. Jadi untuk mengerti kedaulatan Allah yang benar, supaya kita mengerti kehendak Bapa di surga, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengenal Dia sebagai guru kita, maka kita diwajibkan untuk mengikuti dan meneladani hidupnya. Mengikuti dan meneladani hidupnya adalah hal yang mutlak, yang tidak bisa ditawar, yang harus dilakukan oleh orang percaya, Bapak Ibu. Sebab tanpa mengikuti dan meneladani hidup Tuhan Yesus, maka mustahil seseorang dapat mengerti kehendak Allah. Mengapa, Pak? Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang memiliki standar hidup anak Allah. Satu-satunya. Bapak Ibu kalau baca di Ibrani 5 ayat 7, 8, 9, 10 dikatakan bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, sekalipun dia adalah anak Allah satu-satunya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Di sini dijelaskan bahwa dia adalah satu-satunya manusia yang memiliki standar hidup anak Allah. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen, mengenal Dia sebagai Tuhan, mengenal Dia sebagai Nabi, mengenal Dia sebagai Guru, Bapak Ibu seharusnya bangga. Karena saya belum pernah menemukan tokoh-tokoh agama manapun yang dapat disandingkan atau dibandingkan dengan Dia. Dia adalah satu-satunya manusia yang memiliki standar kehidupan anak Allah. Dan kita yang mengiringnya dituntut untuk meneladani hidupnya. Lanjut lagi, baca dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 14, agak panjang. Saya akan bacakan semua, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Oke, dengan cepat saya bacakan ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada, nggak boleh kepada yang lain. Kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena yang memimpin kita dalam iman. Karena yang bisa memimpin manusia kepada iman yang benar, ini namanya. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada, katakan amin. Gak ada iman sempurna yang diajarkan oleh tokoh agama selain Tuhan Yesus. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya
dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kalau Bapak Ibu berjuang, sabar aja sudah, aduh, sabar susah. Pandang dia. Kalau kita lagi dalam keadaan susah, kita mengatakan, pandang dia, supaya kamu jangan lemah dan putus asa. Ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Sama lagi ya, hai anak-anakku, hai anak-anak Tuhan yang di tempat ini, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah sayang kamu. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, Bapak Ibu. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh orang tuanya? Ada? Nggak ada. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Ya, tetapi anak-anak gampang, anak-anak yang nggak sah, kayak keponakan, ya, itu bukan anak sah. Tapi dia anak sah, bukan anak sah. Tapi notos, bukan bios. Gitu ya. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Bapa mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi kalau Bapak di dunia aja mengajar kita, waktunya cuma pendek, ya, nggak sampai kekekalan. Itu aja kita menghormati, kata Alkitab. Itu aja kita tunduk kepada Bapak kita yang di dunia. Alkitab mengatakan, apalagi Bapakmu yang di surga. Kita harus lebih menghormatinya. Amin. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran ayat Alkitab kita baca dari Ibrani 5 dan Ibrani 12 ini hendak menunjukkan begini loh. Allah itu menghendaki supaya ketika kita ada di dunia ini, kita berjalan, kita dituntun oleh seseorang yang tahu jalannya. Dia adalah Tuhan Yesus. Dan untuk berjalan seiring dengan dia, untuk melayani Bapa di surga, itu tidak bisa santai. Dalam perjalanan supaya kita menjadi orang yang dikenal oleh Bapa, Alkitab mengatakan, kamu nyontoh dia. Apa yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus, kamu juga harus mengalaminya. Tuhan Yesus sebagai guru dan teladan kita telah mengajarkan bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia menjadi cemar hidupnya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat najis hidupnya.
Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat kotor dirinya, sehingga dirinya tidak kudus dan tidak dapat melihat Tuhan. Karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib merupakan satu-satunya solusi untuk memungkinkan manusia dikuduskan dan dibenarkan. Proses untuk dikuduskan dan dibenarkan ini bisa bin salah bin? Pak, kalau orang beragama kan bilang ya terserah Tuhan, dia kan yang berdaulat, dia berkuasa, dia menentukan selamat atau enggak. Saya jadi orang Kristen ya karena saya dipilih. Enggak, itu pilihan kita. Kebenaran ini tidak mengatakan begini loh, manusia yang jatuh dalam dosa yang cemar, najis dan kotor itu, dia tidak dapat melihat Tuhan, dia tidak dapat menghampiri tata Tuhan. Syarat untuk bisa menghampiri tata Tuhan, seseorang harus berkeadaan kudus dan suci. Amin. Karya penebusan dia di atas kayu salib merupakan satu-satunya solusi bagi momok dunia, yaitu dosa. Dosa adalah malapetaka, momok yang menghantui manusia, di mana manusia nggak bisa menghampiri kekudusan Allah. Karya salib Tuhan Yesus memungkinkan manusia untuk dikuduskan dan dibenarkan. Karya salibnya memungkinkan manusia untuk diselamatkan. Jadi tidak otomatis karya salib Tuhan Yesus menjadi orang langsung kudus. Tidak otomatis. Dia mati di kayu salib, kemudian orang langsung menjadi benar. Tidak otomatis. Tidak otomatis. Karya salib yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu merupakan jalan di mana manusia memiliki kesempatan untuk mengerjakan kekudusan, untuk mengerjakan keselamatan. Jadi Bapak Ibu, jalan itu sudah tersedia. Amin. Jalan keselamatan sudah tersedia. Jalan untuk menuju kekudusan sudah tersedia. Jalan untuk menuju kebenaran sudah tersedia. Dan untuk berjalan di tengah-tengah jalan itu sudah diajarkan. Kurang apa sih? Jalan sudah dikasih. Untuk berjalan di jalan itu sudah diajarkan. Ya kan? Bagian kita apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Allah menghendaki supaya kita melalui jalan itu bersama dengan Dia, supaya kita mendapati kekudusannya, Bapak Ibu. Untuk masuk ke jalan itu, syaratnya begini. Bapak Ibu ini kan keturunan Adam ya. Di sini ada yang keturunan selain Adam, ada? Ini masalah. Masalahnya apa? Bapak Ibu dan saya terinfeksi dengan dosa. Syarat untuk bisa menapaki jalan itu, syaratnya cuma satu. Dalam Ibrani 12 tadi katakan apa? Tanggalkan beban dan tanggalkan dosa kita. Jadi syarat untuk kita bisa menapaki jalan yang sudah dikerjakan, yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu harus melepaskan dosa, Bapak Ibu. Masalahnya begini, dosa yang sudah dari nenek moyang, ya, sampai ke kita ini, itu bukan cuma nempel, tapi sudah melekat, menyatu dengan tubuh dan jiwa. Sesuatu yang sudah melekat menjadi satu, itu kalau dilepaskan, itu sakitnya ampun-ampun. Katakan sakitnya ampun-ampun gitu. Sakitnya bukan hanya di sini, tapi di mana-mana sakitnya, Bapak Ibu. Karena untuk melepaskan beban dan dosa itu pasti ada yang dikorbankan. Makanya Bapak Ibu, untuk iring Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui Bapa di surga sebagai Bapaknya, itu bukan hal yang mudah. Alkitab mengatakan didikan Tuhan itu jangan dianggap enteng. Didikan Tuhan itu menghendaki supaya engkau terlepas dari dosa dan hidupmu dikenal oleh Bapa di surga. Untuk melepaskan beban dan dosa ini, Bapak Ibu tidak cukup masuk gereja dan menyanyi melayani Tuhan, nggak cukup.
Nggak cukup menjadi seorang aktivis gereja. Nggak cukup Bapak Ibu. Jadi untuk melepaskan beban dan dosa ini, Bapak Ibu harus masuk dalam proses penderitaan yang pernah dialami Tuhan Yesus juga harus kita alami. Kita bilang dalam Ibrani 12 tadi apa? Kamu itu dalam menanggalkan dosa masih belum mencucurkan darah. Dia sudah. Artinya Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami gak sebanding apa yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi gimana Pak? Relakan diri kita untuk diproses oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan anggap bahwa keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus itu murah. Kan banyak orang kan ya menjadi Kristen itu Pak, yang penting masuk gereja, nyanyi haleluya, kasih persembahan, kasih persepuluhan, selamat Pak. Jadi Kristen itu mudah. Saya bilang nggak bener ini. Jadi Kristen itu berat. Jadi Kristen itu bukan orang yang melakukan kegiatan agamawi. Kristen itu jalan hidup, di mana seorang harus mengerjakan hidupnya terus mengalami pertobatan demi pertobatan sampai dia serupa dengan Tuhan Yesus. Itu kekristenan. Kalau Kristen hanya melakukan kegiatan agamawi, masuk gereja, kasih persembahan, nyanyi haleluya, puji Tuhan, salam pulang, belum teruji. Amin. Kalau orang beragama memandang Allahnya berbeda dengan cara kita memandang, memang begitu. Yang mengajarkan Tuhan Yesus kok. Masalah kita menderita dan tidak, itu pilihan kita. Punya uang gak boleh dipakai kalau Tuhan gak izinkan. Itu sakit loh. Kamu gak boleh senang kalau Tuhan gak senang. Itu sakit banget. Itu menderita banget loh. Tapi ketika kita mencoba untuk menjalani beriringan dengan langkah Tuhan Yesus, beriringan untuk mengerti apa sih maunya Tuhan, apa sih maunya Bapa, kita coba selami, coba untuk mengerti. Oh, ternyata ketika kita nggak terikat dengan semuanya itu, kita lebih bahagia. Kita nggak menderita lagi. Covid datang terserah, Corona datang terserah. Aku percaya ketika aku melakukan bagianku, maka dia akan melakukan bagian. Cari dahulu kerajaan surga. Semuanya itu akan dilengkapi dalam hidup. Jadi, untuk melepaskan beban dan dosa yang merintangi kita, sebagai salah satu syarat untuk menapaki jalan itu, maka Bapak Ibu harus bersedia untuk memberikan diri digarap dan diproses oleh Tuhan. Siap Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nggak siap, nggak boleh masuk jalan itu. Nggak boleh. Untuk bisa mencapai titik kekudusan, Bapak Ibu harus melalui jalan itu, dan sebelum masuk jalan itu, mulai belajar dilepasin satu-satu. Wah, itu namanya penderitaan. Amin. Supaya Bapak Ibu dapat bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Pak, nggak bisa ditawar, nggak bisa ditawar. Ya, ini kebenaran Bapak Ibu. Allah yang benar itu telah menyediakan keselamatan sebagai wujud kasih karunia. Allah Bapa menyediakan keselamatan melalui Putra Tunggalnya sebagai wujud kasih karunia. Dan kita yang meresponi panggilan itu wajib sepenanggungan dalam penderitaan bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan Yesus. Maksudnya penderitaan karena pekerjaan Tuhan. Penderitaan buat pekerjaan Tuhan itu begini loh. Berjuang hidup suci. Itu namanya penderitaan karena pekerjaan Tuhan. Apalagi berusaha menjadi berkat bagi semua orang. Itu adalah penderitaan karena pekerjaan Tuhan. Apalagi memberitakan Injil untuk keselamatan jiwa-jiwa seperti Rasul Paulus. Itu penderitaan karena pekerjaan Tuhan.
melayani dengan tulus. Itu menderita untuk pekerjaan Tuhan. Ini yang paling susah ini. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa Bapak Ibu? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu penderitaan karena pekerjaan Tuhan. Jadi orang yang dipanggil, orang yang meresponi panggilan keselamatan kasih karunia itu adalah orang-orang yang menderita karena pekerjaan Tuhan. Jadi jangan karena Pak, aku ini menderita karena pekerjaan Tuhan. Kenapa? Ya karena aku gak kerja, Pak, masuk gereja, akhirnya saya beribadah. Salahmu dewi. Pak, saya dipecat dari pekerjaan. Kenapa? Karena kan kalau minggu saya masuk kerja, Pak. Jadi saya gak mau, Pak, karena saya harus ke gereja. Gereja 2 jam loh. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Kamu kerja berapa jam? 8 jam, Pak. Masih jam berapa kamu kerja? Jam 7. Pulang jam berapa? Jam 4. Jam 7 malam ada ibadah enggak? Halo? Ada, Pak. Kenapa kamu korbankan pekerjaanmu hanya beralasan karena ke gereja? Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Paham ya? Jadi jangan karena sudah masuk gereja, menjadi pelayan di lingkungan gereja, lalu mengatakan bahwa sudah menderita untuk pekerjaan Tuhan. Belum. Menderita untuk pekerjaan Tuhan itu adalah melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan, baik apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi orang Kristen itu harus mengerti apa sih maunya Tuhan. Kita nggak boleh pegang erat-erat dunia ini. Nanti kita ikut apa? Ikut binasa. Amin Bapak Ibu. Jadi menderita untuk Tuhan itu bukan hal seperti itu Bapak Ibu. Menderita untuk Tuhan itu adalah sebuah penderitaan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, di mana segala sesuatu yang dilakukannya itu untuk kemuliaan Bapa di surga. Kalau Bapak Ibu dan Saudara masuk gereja dan menjadi Kristen hanya karena rutinitas agamawi, kegiatan agamawi, menjadi pelayan, menjadi pendeta, menjadi aktivis gereja hanya karena upah, hanya karena nama besar, hanya karena pengen dihormati, itu belum menderita untuk pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Tolong dibedakan. Amin. Saya ini ngomong gini Bapak Ibu nggak tahu perasaan saya. Saya sombong, saya ingin dihormati. Bapak Ibu tahu? Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma saya dan dengan Tuhan. Makanya kalau ada seorang aktivis, seorang pelayan Tuhan yang hatinya nggak tulus, dia belum melayani Tuhan. Dia belum menderita untuk pekerjaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau mau menderita untuk pekerjaan Tuhan, seseorang yang mau dewasa karena menderita untuk Tuhan, seseorang harus benar-benar memberikan diri sepenuh-penuhnya untuk digarap oleh Tuhan. Gak enak Pak saudara Kristen. Yang bilang enak itu siapa? Saya di sini pernah khotbah ini ya, pilihan ya. Pilih dunia beresiko, pilih Tuhan juga beresiko. Saya pernah khotbah itu Pak ya. Jadi saya mengatakan lebih baik pilihlah Tuhan sama-sama beresikonya. Bapak Ibu pada pagi hari ini saya menantang supaya Bapak Ibu mau menderita untuk pekerjaan Tuhan. Seseorang yang menderita untuk pekerjaan Tuhan pasti goalnya itu memuaskan hati Bapak. Dia tidak akan memusingkan dirinya. Dia tidak akan mencari pujian manusia Bapak Ibu. Orang-orang yang menderita untuk pekerjaan Tuhan itu adalah orang-orang yang jalannya itu lurus. Dihormati terserah. Gak dihormati juga gak apa-apa. Dikasih amplop gak apa-apa. Gak dikasih amplop juga gak apa-apa. Yang penting jiwa-jiwa yang mendengar kebenaran diselamatkan. Ketemu kelak bersama dengan Bapa di surga. Di langit baru dan bumi yang baru. Harus begitu dong. Amin. Gak bisa Bapak Ibu di akhir zaman, di ujung zaman ini, Bapak Ibu masih leha-leha menjadi orang yang menikmati keagamaan, menikmati aktivitas agama, tepuk tangan haleluya, menikmati enaknya musik, menikmati merdunya WL bernyanyi, kemudian pulang tanpa perubahan.
Itu kurang ajar namanya. Gak menghargai pengorbanan di atas kayu salib. Jalan sudah diberikan, hidup sudah diajarkan, tapi kita cuek gak mau meneladani hidupnya. Itu kurang ajar Bapak Ibu. Penderitaan seperti inilah Bapak Ibu yang akan mendewasakan kita. Pak, rasanya kalau jadi orang Kristen kok rasanya gak ada pertolongan ya. Seakan-akan Tuhan gak ada loh. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Pernah? Saya sering Bapak Ibu. Saya sering. Tapi saya percaya Tuhan itu untuk mendewasakan aku. Saya mau nyanyi satu lagu, Mas Eka. Bisa diiringi Mas Eka? Kadang kau tanyakan, seakan tiada waktuku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Kau ajakku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Lagu ini mengingatkan saya bahwa ketika engkau berteriak kepada Tuhan dan seakan-akan Tuhan gak ada, itu untuk mendewasakanmu. Nah. Tapi Dia tidak pernah meninggalkanmu. Penderitaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Makanya Bapak Ibu, ayo setialah iring Tuhan. Menderitalah bersama dengan Dia. Mulai untuk menyadari bahwa guncangan-guncangan dunia hari ini itu menjadi sebuah pertanda bahwa Dia akan datang dengan cepat. Persiapkan diri kita baik-baik. Gak boleh main-main lagi iring Tuhan. Amin. Kita gak boleh sembarangan. Kita harus takut dan gentar kepada Dia. Amin. Siap untuk berjuang dengan saya Bapak Ibu? Tuhan berkati. Amin.